Gimana yuk? Capek-capek nutupin, tapi elunya dijeblosin dari belakang. Ini kalau kata peribahasa nih ya, bagaikan nolongin anjing kejepit. Ada orang cerdas, ada orang licik. Tapi yang paling berbahaya adalah orang cerdas yang licik. Mengapa kasus Raja Pati ini tidak juga selesai atau terungkap? Padahal sudah masuk tahun ketiga. Salah satu penyebabnya adalah saksi yang tidak berkata sebenarnya atau menutupi. Nah, khusus yang menutupi atau membuat kaburnya penyelidikan, ini merugikan diri sendiri loh. Semakin lama kasus ini tidak terungkap, semakin lama juga sanksi sosial yang diterima oleh saksi-saksi yang mungkin sebenarnya mereka tidak terlibat atau tidak sengaja melihat maksudnya. Tetapi jejaknya tertinggal di TKP. Misalnya Wahyu, dia dihadirkan pada waktu pemanggilan K9. Rasanya dihadirkannya Wahyu bukan tanpa alasan. Pasti ada sesuatu. Dulu kita mendengar kabar bahwa ada saksi yang tidak pulang. Diduga itu adalah Wahyu. Maka ada 3 saksi yang pernah menginap di kantor polisi, yaitu Yoris, Wahyu, dan Danu. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka tinggal atau menginap di kantor polisi selama beberapa hari ya? Dan apa yang menyebabkan mereka bisa keluar? Kurang bukti. Tapi mengapa Dr. Hasri bisa teramat yakin 100% kasus ini bisa terungkap? Artinya ada yang tidak beres nih di sini. Kita kembali ke Wahyu. Kosasih pagi-pagi berada di depan sekolah. Kurang lebih sekitar pukul 6 sampai 6.30. Kepada tetangga samping sekolah, dia mengatakan bahwa sedang menunggu Wahyu. Artinya, apapun itu aktivitasnya, mereka akan ketemu pagi itu. Pukul 6.30 itu lumayan pagi loh. Sementara gak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perjalanan Wahyu menuju sekolah pastinya melewati TKP. Apakah benar Wahyu tidak melihat apapun? Sebetulnya ini tuh relate dengan keterangan Danu bertemu Wahyu di TKP. Pukul 6.30 itu lumayan pagi loh. Sementara gak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perjalanan Wahyu menuju sekolah pastinya melewati TKP. Apakah benar Wahyu tidak melihat apapun? Sebetulnya ini tuh relate dengan keterangan Danu bertemu Wahyu di TKP. Jika kita merunut keterangan Danu, sama almarhum Amel, almarhum Tuti gitu. Pak Yosep ya udah lihat seperti itu dan juga nggak mau ngelihat kan posisinya dari situ Bung, dan juga anggapan Danu pertama udah percaya bahwa Pak Yosep udah lihat itu. Danu juga nangis dia di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu, itu Pak Wahyu waktu itu. Dia bilangnya gini aja ke Pak Wahyu, Amel sama ibu terus ke ayah mentuinkan Pak di mana di bagasi. asumsi saya hal ini benar terjadi. Namun waktunya yang berbeda. Kalau kita berpatokan pada keterangan Danu, kurang lebih ya Wahyu tiba di TKP sekitar jam 8. Tetapi kalau kita berpatokan pada Kosasih, harusnya Wahyu lebih pagi dari itu. Jika dugaannya Wahyu hanya mengetahui, mengapa dia sebungkam itu? Mengapa dia setakut itu? Apalagi ketika melihat Pak Yosep datang ke rumahnya. Tingkah Wahyu yang sama sekali tidak berbicara di media manapun menambah kecurigaan atas keterlibatannya. Jika diamnya Wahyu
hanya karena takut terbawa-bawa dan takut jika yayasan atau sekolah terbongkar, rasanya saat ini sudah tidak perlu ada yang ditakutkan lagi. Toh, sekolah sudah dalam pemantauan. Mengapa masih takut? Mengapa masih diam? Rasanya sudah tidak ada lagi alasan. Keberadaan laptop di tangan Wahyu sebetulnya itu adalah hal yang biasa. Karena Wahyu adalah kepala sekolah. Yang tidak biasa adalah keterangan dua orang yang saling bertentangan ketika ditanya soal keberadaan laptop. Laptop itu kesehariannya berada di mana ya? Apakah di TKP? Atau di rumah Yoris? Atau di sekolah? Tidak ada info yang pasti soal ini. Yang jelas, sampai tanggal 25 Agustus, laptop itu berada di tangan Yoris. Karena Yoris melakukan cut off dan datanya pasti ada di laptop. Nah, mendengar jawaban Wahyu bahwa laptop ada di Yoris, padahal ada di rumah dia. Sepertinya laptop ini sedang disembunyikan. Kalau cuma karena tidak ingin jatuh ke tangan Pak Yosep, ya masih mending ya. Tapi gimana kalau laptop itu disembunyikan dari penyidik? Apa nggak amsyong Wahyu? Dia yang sembunyiin, tapi dia juga yang kasih tahu di mana letaknya. Ada lagi nih, hal yang lain. Saya mendapatkan chat dari seseorang. Tentunya, saya tidak bisa menampilkan ini secara utuh. Namanya harus saya blur ya. Ini chatnya. Gimana yuk? Capek-capek nutupin, tapi elunya dijeblosin dari belakang. Ini nih ibarat peribahasa ya. Bagaikan nolongin anjing kejepit. Ada orang cerdas, ada orang licik. Tapi yang paling berbahaya adalah orang cerdas yang licik.